Shalom, perkenalkan nama saya Mesak Sambono. Saya berasal dari Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya dilahirkan pada 26 November tahun 2002. 3 bulan setelah kelahiran saya, tepatnya pada bulan Februari, di mana bulan yang dikenal sebagai tempat di mana ombak dan angin laut begitu kencang. Di bulan itu, saya bersama kedua orang tua saya berlayar dari satu kampung ke kampung yang lain. Ketika dalam perjalanan kami, tidak ada hal-hal yang kami inginkan. Tetapi mungkin saja rencana Tuhan lain. Kami ditimpa oleh hal yang tidak kami inginkan. Ombak yang begitu keras, angin yang begitu kencang, dan arus yang begitu kuat datang menimpa perahu kami. Dan perjalanan yang kami lakukan sekitar 2 jam lebih dari pulau satu ke pulau yang lain. Sampai pada pertengahan di antara 2 pulau itu, kami tenggelam, mendapat musibah di tempat itu. Dan pada saat itu saya masih berusia 3 bulan. Dan ibu saya menggendong saya, memeluk saya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang perahu untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Dan ayah saya berusaha untuk mengeluarkan semua air yang ada di dalam perahu itu. Usaha demi usaha, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, tidak mendatangkan hasil yang baik. Mungkin saja ini adalah rencana Tuhan. Ibu saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini adalah rencana Tuhan untuk kami bertiga, lakukanlah itu. Tetapi jika Tuhan masih menggunakan kami, lakukan sesuatu. 2 jam berlalu dan kami masih ada dalam posisi itu. Dengan kondisi saya yang umur 3 bulan, sudah mulai dinyatakan sudah mulai meninggal oleh karena tidak mampu terhadap kondisi yang waktu itu. Akhirnya ibu saya berkata kepada ayah saya bahwa pergi saja, selamatkan dirimu bersama ketiga anak kita yang ada di rumah. Akhirnya ayah saya mendengarkan perkataan dari ibu saya dan dia pergi menjauh dari kami sekitar 70 meter lebih. Ketika dia menjauh daripada perahu kami, dia masih menoleh ke belakang. Dan ayah saya berkata bahwa saya tidak sanggup melihat jika saya menyelamatkan diri saya, tetapi istri dan anak saya tidak terjamin untuk diselamatkan. Akhirnya dia kembali lagi. Dia kembali dan dalam keadaan yang begitu parah. Ombak yang kencang, arus yang kuat, dan angin yang begitu kencang melanda perahu kami. Ibu saya dan ayah saya bersama saya naik di dalam perahu itu dengan keadaan yang tidak terjamin dan berdoa di situ. Doa ayah saya, Tuhan, lakukan sesuatu jika Tuhan masih menggunakan kami atau anak yang kami bawa ini untuk pelayanan Tuhan. Tetapi jika ini adalah rencana Tuhan untuk mengakhiri hidup kami, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah selesai berdoa, ayah saya masih berusaha untuk mengeluarkan air yang ada di dalam perahu itu. Dari waktu ke waktu 15 menit kemudian, didapati bahwa air di dalam perahu itu sudah berkurang. Setelah didapati bahwa air di dalam perahu itu sudah berkurang, ayah dan ibu saya mulai berdoa kembali. Setiap menit air mulai berkurang dari dalam perahu, ibu saya dan ayah saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, di dalam keadaan itu kami diselamatkan oleh karena pertolongan Tuhan. Saya pada waktu itu berusia 3 bulan yang dinyatakan sudah meninggal dunia oleh karena kondisi saya yang sangat belia, tidak mampu menahan kondisi waktu itu. Tetapi ketika ibu saya mengetahui bahwa saya sudah meninggal dunia di dalam pelukannya, di tengah-tengah derunya gelombang laut itu, dia tidak melepaskan saya. Dia masih berharap bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan saya. Setelah perahu itu menjadi kering, ibu saya dan ayah saya kembali ke darat. Mereka setelah sampai, ibu saya berdoa, bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, anak ini, jika Tuhan melakukan mujizat untuk dia diselamatkan dari kematian ini, maka seluruh kehidupannya akan dibawa ke dalam pelayanan Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah 15 menit kemudian, saya mengeluarkan suara pertama dari kematian yang saya rasakan. Setelah suara pertama saya keluarkan, dan tangisan juga mengikuti suara itu. Dan ibu saya dan orang tua saya bersama keluarga saya
menangis terseduh-seduh oleh karena mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Orang tua saya mencari nama di Alkitab dan memberikan nama kepada saya. Dan mereka temukan di dalam kitab Daniel yang bercerita tentang 3 orang Ibrani yang pemberani. Di antara ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang tua saya mengambil nama yang paling tengah, yaitu Mesak, dan diberikan kepada saya. Setelah saya menjadi besar, saya bersekolah di sekolah dasar. Orang tua saya menceritakan hal itu kepada saya. Dan sejak saat itu, saya berkeinginan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidup saya, sesuai dengan keinginan orang tua saya dan pergumulan orang tua saya. Akhirnya waktu terus berlalu dan saya terus beranjak besar, melewati bangku pendidikan dari SMP sampai SMA. Dan setelah saya ditamatkan, saya memutuskan untuk mengikuti seleksi abdi negara. Oleh karena waktu itu, pada tahun 2020, tidak ada kapal yang keluar dan berangkat oleh karena COVID yang begitu ganas. Saya memutuskan untuk mengikuti seleksi abdi negara dan saya dinyatakan sebagai casis yang gagal oleh karena saya tidak mengikuti seleksi pada hari Sabtu. Saya terus berdoa, Tuhan, mungkin ini bukan tujuan yang Tuhan maksudkan kepada saya. Jika tujuan Tuhan lain kepada saya, maka Tuhan akan tunjukkan itu. 2 bulan berikutnya saya tidak merasakan perubahan dalam kehidupan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di salah satu universitas yang ada di kota kami. Dan saya berkuliah di sana sampai pada tahun 2022. Tepatnya pada bulan Januari, seorang pendeta dari Manado dipindahkan dan ditugaskan ke kota kami. Dan dia bercerita tentang salah satu universitas swasta yang ada di Manado, yang sudah lama saya impikan untuk melanjutkan pendidikan kuliah di sana. Setelah saya mendengar betapa bagusnya universitas itu, saya berkeinginan untuk datang, melepaskan status saya sebagai mahasiswa di kota saya dan saya akan datang ke Manado. Kegigihan saya membuat orang tua saya tentu bingung oleh karena kondisi ekonomi yang begitu lemah. Tetapi oleh karena keteguhan saya dan kegigihan saya untuk tetap melanjutkan pendidikan sebagai pelayan Tuhan ke depannya, orang tua saya akhirnya mengutangi uang untuk tiket saya. Jadi yang mereka dapatkan dari pinjaman uang itu sebesar 800.000. Saya bersama seorang pendeta muda berangkat dari kota kami menuju ke pusat kota yang berkisar 300.000 untuk tiketnya. Dari pusat kota datang ke Manado sekitar 500.000 untuk tiketnya. Jadi sudah pasti tiket atau uang yang saya pegang di tangan saya tidak cukup untuk sampai ke Manado. Saya terus berdoa, Tuhan, 800.000 ini sangat kecil, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu sampai saya boleh tiba di Manado. Oleh karena tujuan saya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan. 800.000 yang saya pegang itu, yang keluar hanya 300.000. Tuhan melakukan mujizat yang sangat baik. Saya bersama seorang pendeta muda naik kapal tidak menggunakan tiket. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh tiba di Manado. Dan uang 500.000 yang saya pegang masih boleh ada di tangan saya sampai saya tiba di Manado. Sesampainya di Manado, saya bekerja untuk menampung uang kuliah saya. Saya bekerja 2 bulan, setelah itu saya mendapat kabar dari kampung. Saya mendapat kabar bahwa ibu saya sudah sakit. Saya terus berdoa, Tuhan, ibu saya adalah kekuatan bagi saya. Dia terus menguatkan iman saya, mendorong saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Jika boleh, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, beberapa minggu kemudian, ibu saya menjadi sehat kembali. Dan kami mulai bercerita melalui telepon, dan tepat pada hari Sabtu sore, sekitar jam 3 sore, saya ditelepon oleh ibu saya. Dan ibu saya berkata bahwa ibu saya dengan ayah saya akan melakukan pelayanan ke jemaat di sekitar kampung kami. Dan saya berkata, mudah-mudahan Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan. Pada malam hari, sekitar jam 1:12, saya mendapat kabar dari kampung
bahwa ibu saya sudah masuk rumah sakit oleh karena keadaan yang sudah kritis. Saya merasa menyesal. Tuhan, ibu saya tadi sore baru saja melakukan pelayanan kepada Tuhan. Bagaimana keadaan ini bisa terjadi kepada ibu saya? Saya terus berdoa. Dan 3 hari sesudah ibu saya di rumah sakit, pada malam hari, tepat pada jam 3:12 juga, saya diberi kabar dari kampung bahwa ibu saya sudah meninggal dunia. Dalam keadaan yang jauh, sudah pasti hal yang pahit yang saya rasakan adalah kehilangan seorang ibu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan saya dalam keadaan ini. Saya terus berdoa. Saya bersedih, sangat bersedih, dan saya menangis sepanjang hari. Tetapi di dalam tangisan saya masih bersyukur kepada Tuhan oleh karena keajaiban Tuhan terjadi, di mana Tuhan tetap menguatkan saya. Pada waktu ibu saya dikuburkan, saya tidak sempat melihat ibu saya, dan itu hal yang paling menyakitkan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tiba di universitas ini, saya sudah tiba di tempat ini, di mana Tuhan utus saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah saya. Kiranya Tuhan kuatkan saya dengan kehilangan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Saya berdoa terus, dan Tuhan tetap menguatkan iman saya. Saya bekerja sampai 3 bulan berikutnya, dan tepat pada bulan Agustus, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Saya berkuliah menggunakan uang yang saya kerja untuk menunjang perkuliahan saya. Sepanjang kuliah saya terus mendapat tantangan. Saya terus mendapat tantangan baik dari sahabat-sahabat saya, baik dari keluarga saya. Mereka berkata bahwa orang itu tidak pantas untuk menjadi seorang pelayan Tuhan oleh karena ada dosa-dosa yang dia lakukan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan melupakan dosa-dosa yang kita lakukan jika kita mengakui itu dan kita mau datang kepada Tuhan. Akhirnya saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya bergumul, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan mendatangkan saya, Tuhan membawa saya di tempat ini, ada tujuan Tuhan kepada saya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengutus saya di tempat ini, ada kemampuan dan penyertaan dari sorga yang selalu bersama-sama dengan saya. Saya terus percaya hal itu dan saya terus berdoa. Akhirnya beberapa bulan berikutnya saya mendapat kabar dari sahabat-sahabat saya bahwa nama dari saya sedang dibacakan di universitas yang lalu sebagai mahasiswa yang sangat malas oleh karena tidak masuk beberapa semester sebelumnya. Dan saya berkata bahwa itu tidak lagi saya melanjutkan kuliah di sana. Saya sudah datang melanjutkan kuliah sebagai pelayan Tuhan di Manado. Dari situ saya mulai merasakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar. Sampai pada saat ini saya masih merasakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur atas semuanya itu. Dan saya percaya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, sehingga memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikianlah kesaksian yang saya bawakan. Kiranya kesaksian ini dapat memberikan kepada kita kekuatan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Amin.